Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemakalah yang telah bekerja keras untuk membuat makalah PPT dan menyampaikannya. Ya, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari PPT-nya. Yang pertama, dalam PPT ini sayangnya tidak ada contoh-contohnya. Makanya tadi banyak pertanyaan dari teman-teman. Kaidahnya sudah benar, sudah disampaikan. Ada kaidah-kaidah sugro ini ada 9 yang disampaikan di sini. Tapi contohnya memang tidak ada. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman tuh tidak tidak memahaminya, apa maksud kaidah. Sebab kalau nggak ada contoh memang kesulitan kita memahami kaidah-kaidah sugro ini. Ini kan pengembangan dari kaidah kubro, ya. Jadi kaidah-kaidah sugro dalam qaid fikih ini adalah pengembangan dari kaidah kubro yang disusun oleh para ulama untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang terjadi di dalam hasanah keilmuan fikih begitu. Nah, karena itu saya mengawali langsung saja dari awal. Saya jelaskan sebagaimana tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh pemakalah. Mungkin karena tidak ada contohnya makanya agak kesulitan memahami dari kaidah-kaidah itu. Yang pertama, kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah sugro itu ya adalah al-istihad la yunqasu bil istihad. Yang tadi juga ditanyakan oleh teman-teman ya, yaitu istihad tidak dapat dibatalkan dengan istihad. Apa maknanya? Maknanya adalah istihad itu nggak bisa dibatalkan dengan istihad yang telah disepakati sebelumnya. Tidak dapat diganggu gugat atas istihad yang baru. Karena kedudukan masing-masing dari hasil istihad itu sama. Dan karenanya masing-masing istihad tidak ada yang istimewa. Masing-masing istihad tidak bisa saling membatalkan. Jadi tidak bisa saling membatalkan. Jadi sama-sama hasil istihad itu adalah benar. Ya, memang dalam hadis Rasulullah, siapa yang berkompeten beristihad lalu benar istihadnya mendapatkan 2 pahala. Jika salah mendapatkan 1 pahala. Tapi yang mengetahui benar atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu hasil istihad yang baru itu tidak bisa membatalkan hasil istihad yang lama. Walaupun tadi kan ada pertanyaan, apakah istihad yang baru itu lebih baik misalnya hasil istihadnya dengan istihad yang lama? Juga tidak bisa membatalkan. Karena hasil istihad tidak batal karena ada istihad kemudian. Di contohnya, nah ini kan apa maksudnya contohnya? Contohnya misalnya istihad yang pertama, jika seseorang menginginkan sholatnya, dia mau sholat nih, kemudian ketika mau sholat dia mau bersuci, mau berwudu, nggak ada air. Nah, bagaimana caranya dalam fikih kalau tidak ada air maka dia bertayamum. Dia melakukan tayamum, selesai tayamum dia sholat seperti biasa. Selesai sholat, ketika selesai sholat dia menemukan air. Nah, menemukan air, apakah ketika menemukan air itu dia i'adatus sholat, mengulang sholatnya atau tidak usah? Nah inilah. Nah istihad pertama dia diperbolehkan tayamum. Istihad yang kedua maka dia tidak boleh mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah sholat dengan tayamumnya walaupun airnya sudah ada. Ini namanya istihad. Jadi istihad pertama itu, istihad yang kedua itu tidak membatalkan istihad yang pertama, yaitu tidak usah mengiadah sholat atau mengulangi sholat. Itu contoh tentang kaidah yang pertama. Kemudian langsung ke kaidah yang kedua. Saya jelasin dari awal sampai akhir 9 kaidah. Nanti bisa menjawab dari beberapa pertanyaan. Yaitu kaidah yang kedua, ijaztama amrani min jinsin wahidin. Apabila 2 hal satu jenis berkumpul, lam yakhtalif, lalu tidak berbeda, maksuduhuma, maksud tujuannya, dakhala ahaduma fil akhar ghaliban, maka yang satunya dimasukkan kepada lain menurut ghalibnya, menurut kebiasaannya. Kaidah yang kedua ini adalah menjelaskan bahwa cukup mengerjakan salah satu dari keduanya, yaitu hal yang lebih besar. Sebab sesuatu yang lebih besar dapat mencakup sesuatu yang lebih kecil.
sehingga sudah dianggap mencakup kedua hal tersebut. Contoh kaidah yang kedua ini adalah seseorang ketika berhadas kecil dan juga sekaligus dia berhadas besar. Misalnya hadas kecil itu pipis, hadas besar itu menstruasi atau hubungan suami istri atau mimpi basah, hadas besar. Lalu dia mandi janabah, mandi junub. Nawaitu ghusl rafil hadasil akbari fardhu li ta'ala, saya niat mandi untuk menghadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Maka kedua hadas tersebut, baik hadas kecil dan hadas besar, sekaligus hilang dengan mandi yang dilakukannya. Nah, kenapa? Karena kedua masalah tersebut sama-sama hadas, cuma hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil itu mengikuti hadas besar, begitu. Ini contoh dari kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, at-tabi tabiun. Pengikut hukum itu tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Nah, apa maksudnya? Sesuatu yang mengikuti perkara lain yang hukumnya identik dengan hukum yang diikuti. Yaitu ada beberapa kaidah ketiga ini, ada cabangnya lagi. Jadi anak cucunya dari cabang kaidah yang ketiga, yaitu yang pertama at-tabi' la yafridu bil hukmi. Hukum sesuatu yang mengikuti tidak menyendiri. Contohnya misalnya ada anak kambing di dalam perut ibunya, kambing gitu kan, tidak boleh dijual dengan sendirinya, tetapi dia harus dijual bersama induknya kambing. Nah, ini namanya. Jadi anak itu mengikuti induknya. Jadi tidak boleh seseorang itu membeli anak kambing yang masih dalam di dalam kandungan ibunya itu, induknya itu. Jadi kita harus membeli dua-duanya, membeli kambing induknya dan anaknya yang di dalam kambing itu. Ini namanya at-tabi tabiun. Kemudian juga dari kaidah yang ketiga ini ada namanya kaidah at-tabi sakitun bisukutil mamnu. Pengikut menjadi gugur dengan gugur yang diikuti. Contohnya seseorang yang tidak mengerjakan sholat fardu karena dia gila. Orang gila itu kan tidak wajib sholat, karena syarat wajib sahnya sholat adalah dia tidak gila, dia berakal, al-aqil. Lalu ini ada orang gila, maka dia tidak wajib sholat wajib, sholat 5 waktu, dan juga tidak wajib sholat sunnah. Sholat wajib saja tidak, apalagi sholat sunnah, baik sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lainnya. Kemudian cabang dari kaidah yang ketiga at-tabi tabiun ini adalah at-tabi la yutaqaddam 'alal mamnu. Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti. Contohnya adalah tidak sah makmum mendahului imam dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu makmum mesti wajib mengikuti imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Jadi tidak boleh seorang makmum mendahului imam dalam mengerjakan sholat berjamaah. Itu namanya kaidah yang ketiga ini. Kemudian dari kaidah yang ketiga ini ada satu lagi cabang dari kaidah yang ketiga adalah yataghayyaru fit tawabi ma la yataghayyaru fi ghairiha. Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya. Contohnya yaitu mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak. Maka wakaf itu sah karena yang rusak itu adalah tanaman yang mengikuti kebun. Gitu. Jadi wakaf itu tetap sah walaupun ada tanaman yang rusak. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, saya jelaskan satu persatu supaya nanti bisa dipahami. Ar-ridha bisai ridha bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu berarti ridho pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut. Apa maksud kaidah ini? Apabila seorang telah rela menerima sesuatu, maka ia harus rela menerima segala akibat yang timbul dari sesuatu itu. Ia harus menerima segala risiko dari penerimaannya terhadap sesuatu. Maaf. Contohnya, seseorang membeli rumah yang rusak. Ya. Kemudian dia harus ridho ketika rumahnya itu runtuh. Rumahnya langsung roboh. Karena memang dia membeli bukan rumah baru, rumah yang rusak. Nah, itu dia harus menerima risiko seperti itu. Ini yang namanya ar-ridha bisai ridha bima yatawalladu minhu. Ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima yang tadi ditanyakan oleh Muhammad Ja'bar kalau tidak salah, ya yunsabu ila
makitihi qaulun walakin sukut fi ma'ridil haja ilal bayani bayanun. Perkataan tidak bisa disandarkan pada yang diam, tetapi sikap diam pada hal-hal yang membutuhkan keterangan adalah merupakan keterangan. Kaidah ini menetapkan bahwa suatu keputusan hukum tidak bisa diambil dengan diamnya seseorang, kecuali ada qarinah, tanda-tanda atau alasan lain yang menguatkannya. Maka diamnya orang tersebut merupakan keterangan juga. Contohnya adalah ketika seorang gadis yang dilamar oleh seorang laki-laki untuk menikahinya, lalu diminta izin ketika khitbah, ketika melamar itu, kamu mau nggak menikah dengan saya, dengan anak saya? Nah, mau atau tidaknya, setuju atau tidaknya, tandanya seperti apa? Saya kirimkan di grup WA, yaitu adalah bagaimana tanda seorang wanita itu yang ada dua, ada gadis, ada janda. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asib haqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tasta'maru wa iznuha sukutuha. Wanita yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan wanita perempuan yang masih perawan diminta izin atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya, persetujuannya adalah diamnya. Dari kaidah ini menunjukkan bahwa ketika seorang gadis dilamar oleh seorang laki-laki, maka untuk mengetahui dia setuju atau tidaknya adalah diam, as-sukut. Karena diam berarti setuju. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, berarti tidak setuju, begitu. Ini kaidah yang kelima tadi. Kemudian kaidah yang keenam, al-wajib la yutraku ilal liwajibin. Sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan yang wajib pula. Menurut Asy-Syuyuti contohnya adalah ketika dalam sholat berjamaah, shaf awal harus dipenuhi terdahulu sebelum membentuk shaf berikutnya. Jadi ketika sholat berjamaah, shaf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu shaf awal terlebih dahulu harus dirapatkan, ya, gitu. Kemudian setelah itu baru membentuk shaf yang berikutnya. Contoh lain seperti seorang istri yang solehah, yang dia biasa melaksanakan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Tapi suatu hari suaminya tidak bekerja karena hari libur, misalnya, atau lagi di kantor tidak bekerja. Nah, seorang istri wajib minta kerelaan, keikhlasan dari suami bahwa dia melaksanakan puasa sunnah, dan dia tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya tidak rela, tidak ridho, sedangkan dia ada di rumah. Apa maknanya? Kewajiban istri taat kepada suami. Puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Wajib taat kepada suami hukumnya wajib, maka dia harus minta izin dulu. Ketika seorang istri yang solehah tetap puasa sunnah, sedangkan suami di rumah dan tidak mengizinkan, itu puasa bukan berpahala, dia dapat dosa. Puasa sunnah bisa berdosa karena tidak dapat izin dari suaminya. Makanya al-wajib la yutraku illa liwajibin. Suatu yang wajib tidak dapat tinggalkan kecuali dengan yang wajib pula. Seorang istri wajib taat kepada suami, sedangkan sunnah harus dikesampingkan dulu. Itu diantara contohnya. Kaidah yang keenam. Kaidah yang ketujuh, idza zalal mani adal mamnu. Apabila suatu penghalang terhilang, mahkum minahnya kembali seperti semula. Maksud dari kaidah yang ketujuh ini adalah apabila suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena ada suatu penghalang tertentu, baik sebagian atau seluruhnya, maka ketika penghalang itu telah hilang, hukumnya menjadi seperti semula. Misalnya seorang wanita yang sedang haid, sedang menstruasi, maka dia dilarang, haram hukumnya berpuasa, sholat, menyentuh Al-Quran, ya kan? Tetapi ketika haidnya berhenti, maka dia wajib mandi dan wajib sholat kembali, wajib puasa kembali. Jadi kewajiban-kewajiban perintah Allah itu harus dilaksanakan kembali setelah hilangnya haidnya. Walaupun haidnya itu tidak seperti biasanya. Misalnya kalau biasanya haidnya adalah 6 hari atau 7 hari, ternyata haidnya hanya 1 hari. Hilang tuh haidnya, harus wajib mandi junub, janabah, lalu dia wajib melaksanakan perintah Allah seperti biasa. Ini azazal al-mani adal mamnu.
Apabila penghalang telah maka wajib baginya kecuali seperti semula. Ini kaidah yang ketujuh. Kaidah yang kedelapan, kullu syartin mukhalifutun usul as-syar'iyyah batil. Setiap syarat yang menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah adalah batil, adalah batal. Apa maksudnya? Maksudnya berdasarkan hadis Rasulullah, sebuah syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah syarat yang batil. Contohnya ketika seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian ia mensyaratkan ketika mengembalikan uang pinjaman tersebut harus lebih banyak dari yang pinjamkan. Syarat ini adalah batil. Kenapa? Karena jatuh kepada riba. Wallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka ini kaidah ini menunjukkan bahwanya setiap syarat menyalahi prinsip syariah adalah batal. Kemudian kaidah yang terakhir yang kesembilan, taghairul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghairil azminah wal amkinah wal ahwal wan niyyah wal awaid. Fatwa itu berubah, berbeda sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan keadaan, perubahan niat dan adat kebiasaan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, itu tidak sekaligus Allah haramkan, tapi dalam Al-Qur'an bertahap, tahapan tadrijian. Ayat yang pertama turun bahwasanya khamr itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ayat berikutnya turun bahwasanya wala taqbrus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabok. Artinya di luar sholat boleh mabok, tapi ketika sholat jangan mabok. Nah itu kan bertahap tuh. Baru tahapan terakhir, innamal khamru wal maisur wal ansab rizqun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, mengundi nasib dan seterusnya itu berjudi adalah perbuatan syaitan, jauhi. Jadi larangan Allah dalam Al-Quran itu tidak sekaligus serta-merta haram, tapi secara bertahap tahapannya. Nah itulah diantara contoh kaidah yang ke-9 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau dari pemakalah sendiri silakan.